Hai semuanya, selamat datang di MRD Trick, tutorial inovasi masa kini. Di video kali ini, gue bakalan membahas tentang cara menggunakan OLED display 0.96 inch. Nah, OLED display ini nantinya akan kita operasikan dan kita akan memunculkan animasi-animasi, tulisan-tulisan yang nantinya bisa kalian terapkan di proyek-proyek kalian agar lebih keren dan menarik tentunya. Buat teman-teman yang sering kali bertanya sama gue, Bang, di mana sih toko yang rekomen nih untuk beli alat dan komponen elektronika dan project? Kalian bisa beli di CNC Store, toko komponen yang terpercaya, dan gue udah sering beli di sini. Kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah, cek tokonya, cek media sosialnya, silakan cuy. Tenang aja, untuk toko-toko yang gue rekomendasiin itu adalah toko-toko yang gue pernah sendiri belanja di sana dan gak pernah terjadi masalah. Sebelum mulai, buat teman-teman yang baru banget mampir ke channel ini berisi tutorial robotik, tutorial inovasi, dan informasi teknologi. Untuk itu, dukung channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapat informasi terbaru mengenai channel ini. Tenang aja boy, subscribe itu gratis kok. Lalu ada project board mini atau breadboard mini yang 400 titik. Lalu ada juga Arduino Nano. Kalian bisa pakai Arduino Uno, nanti programnya sama aja. Lalu ada 4 kabel jumper jantan ke betina atau male to female. Nah, semua komponen tadi kalian bisa beli di CNC Store. Linknya ada di deskripsi di bawah. Pantengin juga media sosialnya. CNC Store sering ngasih promo-promo tuh. Jadi kalian silakan follow Instagramnya, lalu cek marketplace-nya. Ada websitenya juga di bawah. Check it out. Pertama-tama kita hubungkan dulu project board kita dengan Arduino Nano kita. Seperti ini. Nah, setelah disolder untuk OLED-nya, kalian bisa lihat di sini ada 4 kaki ya pada OLED, yaitu VCC, GND, SCL, SDA. Kalian cek dulu. Kalau kalian beli mungkin modul-modul yang lain tuh VCC GND-nya ada yang kebalik ya. GND-nya duluan baru VCC-nya, kalian harus hati-hati, kalian lihat benar. Yang penting nanti VCC-nya yang benar-benar tulisan VCC itu terhubung dengan 5 volt yang ada pada Arduino. Nah, ini kita kasih kabel jumper dulu semuanya. Oke, kalau udah, nanti kalian perhatikan tulisannya. Kalau misalnya yang duluan GND ya GND gitu. Jadi patokannya adalah tulisannya. Nah, di sini gua VCC gua hubungkan ke 5 volt. Di sini gua nggak pakai modul adaptor karena daya yang dibutuhkan itu cuman kecil ya. Jadi nggak perlu adaptor di sini. VCC kita hubungkan ke 5 volt. GND ke GND. Lalu SCL. Untuk SCL ke A5. Lalu ada SDA ke A4. Nah, kalau kalian pakai Arduino tetap sama ya. Jadi SCL-nya ke A5, SDA-nya ke A4. Lalu seperti biasa kita hubungkan kabel USB-nya ke komputer atau laptop atau handphone Android kalian. Oke teman-teman semuanya, setelah Arduino kita terhubung dengan PC, laptop, atau HP Android kalian. Nah, yang pertama-tama, karena komunikasi antara Arduino dan OLED ini menggunakan komunikasi I2C, supaya nanti nggak kelabakan mengetahui, supaya nanti tidak bingung untuk mengetahui alamat I2C dari sebuah OLED ini,
kita lakukan dulu scan alamat OLED-nya di program ini. Kalian bisa download di link di deskripsi di bawah. Itu ada I2C port scanner. Di sini gue dapat programnya seperti ini. Kita bisa verify dulu untuk mengecek programnya apakah ada error di sini. Nah, kalau sudah tidak ada error, kita ke tools, kita ke board, pilih Arduino Nano, lalu bootloadernya pilih yang old kalau yang ini, lalu portnya kita centang. Nah, kita upload dulu programnya. Nah, kalau sudah dan uploading, nah di sini kita ke sudut kanan atas di sini ke serial monitor. Nah, di sini bacaannya error ya. Jadi kita lihat dulu serialnya di sini 115200. Kita rubah baud rate-nya jadi 115200. Nah, jadi di sini alamat I2C-nya tuh 0x3c. Nah, itu dicatat. Bisa jadi punya kalian 0x3d, itu tergantung dari OLED-nya kalian. Sama kayak kita pakai LCD dengan komunikasi I2C sebelum. I2C-nya kita close program ini. Nah, lalu back ya. Lalu ada library untuk OLED yang fix ya. Ini udah yang paling benar lah, paling bisa, kemungkinan berhasilnya sangat tinggi lah, 100% lah, karena udah gua coba. Nah, kenapa nggak kita download dari aplikasi Arduino IDE-nya? Kan bisa kita library manager gitu kan. Nah, dikarenakan gua pakai di sini yang punya Adafruit. Nah, yang terupdate untuk library-nya itu ntar kita nggak bisa make untuk Arduino, harus produknya Adafruit. Nah, makanya itu kita pakai, gua cariin kemarin library-nya tuh library yang lama gitu kan, karena banyak tutorial di internet itu ini ngejebak gitu, jadi setengah-setengah ngasih taunya, terus tiba-tiba di video itu bisa, padahal banyak yang dirubah-rubah. Nah, ini udah yang paling bener lah, gua ngasih tutorial, ngasih program, nggak pernah ada yang gua kurang-kurangin. Nah, di sini kita masukin semuanya ya. Di sini kita masukin, kita copy semua library ini ke folder library-nya si Arduino yang terinstall di komputer kalian. Nah, itu biasanya di C, terus program file 86 ini, terus Arduino. Nah, di sini ada libraries. Karena gua udah ngopi jadi tampilannya kayak gini. Kalau nggak nanti kalian palingan cuman permintaan permission buat masukin library tersebut gitu. Kalau sudah, kita bisa masuk ke program Arduino-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat di file, terus di example. Nah, di sini ada Adafruit SSD 1306. Nah, kita pilih yang 128x32 I2C di sini. Nah, di sini programnya akan menyalakan animasi-animasi untuk mengecek dari OLED kita itu, OLED display kita adakah masalah atau kerusakan gitu. Nah, langsung aja kita ke tools lagi, cek lagi ya boardnya udah tepat Arduino Nano, bootloadernya udah tepat, COM-nya juga udah dicentang.